Kisah tragis di Jembatan Merah, cinta, pengkhianatan, dan misteri yang belum terungkap. Kisah ini berawal dari sebuah jalinan cinta murni antara Fanny dan kekasihnya yang sejak kecil telah berjanji untuk selalu bersama. "Kamu janji temani aku selamanya, Kat?" Tanya Fanny. "Iya, aku janji. Aku akan temani kamu selamanya," jawab sang kekasih, meyakinkan. Janji itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah ikatan kuat yang bahkan sudah direstui oleh kedua orang tua mereka. "Gimana, Jen? Kelihatannya anak kita memang saling mencintai, ya?" ujar ibu Fanny kepada ibu sang kekasih. "Aku juga senang sama Fanny, anak yang cantik juga baik, cocok jadi menantuku," balas ibu sang kekasih penuh kebahagiaan. Mereka berdua bahkan telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak mereka setelah lulus sekolah dan mendapatkan pekerjaan. Di sebuah masa depan cerah, telah menanti, dipenuhi impian dan harapan. Titik balik persahabatan. Suatu sore, sang kekasih berencana memperkenalkan Fanny kepada sahabat dekatnya. "Didi, nanti sore aku mau ngenalin kamu ke sahabat aku. Kamu mau kan?" Pintanya Fanny dengan penuh kebanggaan dan cinta, menyetujui. Pertemuan itu berlangsung santai. Meskipun ada sedikit kecanggungan, mereka bertemu, berbincang, dan seolah tidak ada yang aneh. Namun, siapa sangka, pertemuan ini akan menjadi awal dari sebuah tragedi yang tak terduga. Beberapa waktu kemudian, Didi bertemu Fanny di jalan. "Ada Fan, mau kemana?" sapa Didi. "Aku mau pulang," dijawab Fanny. Didi menawarkan diri untuk mengantar Fanny pulang, yang awalnya ditolak namun akhirnya diterima oleh Fanny. Di tengah perjalanan, Didi tiba-tiba menghentikan mobilnya. "Fan, gue mau bicara sesuatu ke N," kata Didi, merujuk pada kekasih Fanny. "Maksud kamu apa?" tanya Fanny kebingungan. Secara mengejutkan, Didi mengungkapkan perasaannya. "Fan, gue suka sama Ed, please, putusin aja dia," kata Didi tanpa basa-basi. Fanny terkejut dan merah. "Han, yang benar saja, gila kamu. Tiba-tiba nyuruh aku putus. Memangnya kamu siapa?" balas Fanny tak percaya. Didi mencoba meyakinkan Fanny dengan menjelek-jelekan kekasihnya. Namun Fanny bergeming. "Cukup. Kamu nggak berhak bicara sembarangan soal dia. Asal kamu tahu ya, aku nggak punya rasa sama kamu. Satu lagi, keluarga kami sudah punya rencana untuk menikahkan kami, jadi, mulai sekarang, jangan dekati aku lagi," tegas Fanny, kecewa dengan teman kekasihnya itu. "Aku nggak nyangka dia punya teman jahat kayak kamu, teman yang mau nikung pacar sahabatnya sendiri," tambahnya, lalu pergi meninggalkan Didi. Tragedi di Jembatan Merah. Malam itu, nasib berkata lain. Sebuah telepon dari kepolisian mengguncang keluarga Fanny. "Benar ini ibu saudari Fanny? Kami dari kepolisian Kota Sakura ingin memberitahukan bahwa anak ibu mengalami kecelakaan tunggal di Jembatan Merah. Saat ini jasad korban sedang dibawa ke rumah sakit," kata seorang petugas. "Ibu Fanny terpukul apa?" "Ini enggak mungkin." Rintihnya, kabar kematian Fanny menyebar dengan cepat, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan kekasihnya. Beberapa waktu kemudian, sebuah keanehan terjadi. Saat kekasih Fanny mengunjungi makam Fanny, ia merasakan kehadiran Fanny. "Tolong aku, Fan. Dia bantu aku." Mereka masih berkeliaran di luar sana. Suara Fanny terdengar samar. "Mereka siapa?" "Mereka yang buat aku jadi seperti ini. Tolong aku." Lantas kekasihnya mencoba menghubungi ibu Fanny untuk menceritakan semuanya. Sebuah pengakuan mengejutkan. "Ayah, ibu, maafkan Fan ini kamu kal, nak?" tanya ibu Fanny tak percaya saat merasakan kehadiran putrinya. "Iya bu, ini Fan ibu. Fanny mau minta tolong ke ibu dan ayah." "Fanny nggak tenang, bu," jawab arwah Fanny. "Maksudmu apa, nak?" tanya ayahnya. Dengan suara pilu, Fanny mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. "Ibu, Fan dan kakak bukan meninggal karena kecelakaan, bu. Kami dibunuh. Dibunuh sama Didi, sahabat kakak. Kami berdua disiksa, bu, karena Fan nolak cinta Didi. Dia dendam sama Fan, tangan Fan dilindas motor, kepala Fan juga dipukul kayu." "Astaga, nak. Fanny kasihan sama kakak. Kakak mau nolongin Fan, tapi juga kena, kasihan kakak. Bun, tolong, bu. Pelakunya lari keluar kota, dia otak pelakunya. Tolong tangkap mereka, bu." Orang tua Fanny terhenyak mendengar pengakuan itu. Mereka segera melaporkan kembali kasus ini ke polisi. "Baik, Pak, sebenarnya kami juga curiga dengan kasus anak Bapak. Kami menduga kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana.
Kami akan menindaklanjuti kasus ini, mohon Bapak dan Ibu bersabar. Kami akan bergerak secara cepat, jawab pihak kepolisian. Kisah Fanny dan kekasihnya kini berubah menjadi sebuah kasus pembunuhan berencana yang harus diungkap. Janji cinta sehidup semati mereka, yang seharusnya berakhir bahagia, kini terenggut oleh dendam dan pengkhianatan. Akankah keadilan ditegakkan untuk Fanny dan kekasihnya? Hanya waktu dan upaya kepolisian yang akan menjawabnya.